Kalau memang Bapak Jenderal Soeharto punya salah, kalau memang menurut kelompok, ya sudah Bapak Jenderal saja. Tidak perlu mengkebiri jasa-jasa beliau. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik tidak dicantumkannya peran Soeharto saat serangan umum 1 Maret 1949 dalam Kepres nomor 2 tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara menimbulkan kontroversi. Politikus Partai Gerindra, Fadlizon, meminta pemerintah merevisi Kepres tersebut. Dia mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera merevisi Kepres karena dinilai banyak data sejarah yang salah. Hal itu dia anggap sebagai kesalahan yang fatal. Sementara menurut Ketua Umum Partai Rakyat Arvindo Noviar, tidak ada masalah dengan keputusan Presiden tersebut, yaitu hanya memuat 4 nama: Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Hamengkubuwono IX, dan Jenderal Sudirman. Arvindo mengatakan, Soeharto berkuasa selama 32 tahun, sehingga masyarakat banyak dijejali Soehartoisasi. Seakan-akan hanya Soeharto yang paling berjasa bagi Indonesia. Arvindo mengingatkan banyak tokoh nasional yang dilenyapkan Soeharto dari buku pelajaran sejarah di sekolah. Salah satunya Tan Malaka. Arvindo menduga Fadlizon Sukar berlaku adil karena banyak jasa keluarga cendana kepadanya. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait Kepres ini? Mari kita simak selanjutnya. Ibda bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabi Muhammad wa ala Muhammad. Walhamdulillah Pancasila bil Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajadina. Ibda bil basm sallu ala nabi salim ya Allah Pancasila bil Indonesia. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ibda bil basmalah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, pada hari ini kita membahas tentang sejarah perjalanan Republik Indonesia ini. Berbicara sejarah, maka tidak lepas siapa yang menulis atau siapa yang berkata dan berucap. Karena sejarah adalah kepentingan. Melupakan sejarah akan merusak bangsa itu sendiri. Al-maksud ketika kita mendiskusikan tentang sejarah, maka kita tidak bisa memungkiri kepentingan politik itu sendiri. Dengan kata lain, sejarah itu adalah kepentingan politik, baik individual maupun komunal. Sebelum itu, sebagaimana biasa, mari kita mensitir beberapa kata atau kalimat dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu. Kami ulangin. Wa minan nasi may yashri nafsahu. Wa minan nasi may yashri nafsahu. Di antara manusia-manusia yang ada di muka bumi ini, ada orang-orang mengorbankan dirinya. Mengorbankan dirinya untuk kemerdekaan suatu bangsa, mengorbankan dirinya untuk bertahan hidupnya keluarga yang ia cintai, mengorbankan dirinya untuk saudara kandungnya yang tetap hidup dan dia rela wafat. Wa minan nasi may yashri nafsahu. Di antara manusia-manusia ada yang punya karakter seperti itu, rela berkorban demi orang, demi sesuatu yang ia cintai ataupun ia banggakan. Subhanallah. Ini bukan sembarang manusia yang memiliki hal seperti itu.
ini tidak semua manusia punya karakter seperti itu. Yang siap mati demi sesuatu yang ia sayangi dan ia cintai, yang ia banggakan. Jadi melihat hal seperti itu, harusnya kita hormati, kita hargai. Lalu kita tarik kepada bicara yang ataupun diskusi saat ini. Apa? Terhadap negara. Ini negara yang kita bicarakan. Pengorbanan seseorang terhadap negara yang ia cintai harus dihargai, harus dihormati. Lalu kaitannya dengan penghilangan bukti sejarah terhadap Bapak Jenderal Soeharto, yaitu notabene presiden kedua kita. Kami tidak setuju dengan kata-kata mantan presiden, tidak ada istilah mantan. Yang benar itu urutan ya. Di presiden kedua kita. Jadi tetap presiden beliau itu. Bung Karno tetap presiden sampai dunia kiamat. Indonesia ini ada. Mereka beliau-beliau yang sudah jadi presiden tetap presiden. Tidak boleh kita sebut mantan presiden, tidak boleh. Itu tidak beretika. Presiden kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Harus begitu cara berbicara. Ini harus dievaluasi lagi tata bahasa kita. Jadi Bapak Jenderal Soeharto, presiden kedua kita itu tidak sedikit pengorbanan beliau. Kami tidak mau terlalu dalam tentang polemik sejarah serangan 1 Maret itu. Karena itu tadi kami bilang tadi dari awal tadi. Siapa yang menulis, siapa yang berbicara, dan siapa yang berkuasa. Ini yang penting. Ketika sang penguasa tersebut dendam terhadap presiden ke-1 kah, kedua kah, ketiga kah, maka presiden yang berkuasa sekarang melampiaskan dendamnya lewat keputusan-keputusan presiden. Itu lumrah dan manusiawi. Hanya saja mau sampai kapan politik balas dendam seperti ini kita pertontonkan kepada generasi berikutnya. Kalau memang Bapak Jenderal Soeharto punya salah, kalau memang menurut kelompok, ya sudah Bapak Jenderal saja. Tidak perlu mengkebiri jasa-jasa beliau, menisbahkan jasa-jasa dengan meniadakan keberadaan beliau. Itu tidak elok. Tidak benar. Sejarah tetap sejarah. Nanti besok kalau anak-anak Pak Harto memimpin negeri, katakan ditakdirkan salah satu dari generasi Pak Harto jadi atau cucunya jadi seorang presiden, apakah nanti cucu Pak Harto juga akan membumi hanguskan Bung Karno? Atau membumi hanguskan Bapak Joko Widodo karena kesal, dendam? Karena dulu Bapak Joko Widodo mengeluarkan kepres bahwasanya Bapak Jenderal Soeharto tidak punya andil dalam serangan 1 Maret. Terus suatu saat nanti cucu Pak Harto menjadi presiden berbuat seperti demikian, seperti itu. Apa seperti itu politik kita? Subhan, nauzubillah, semua nauzubillah. Tidak boleh kita berpolitik seperti itu. Harusnya semakin ke depan, semakin maju pola pikir kita. Belajar memaafkan. Bangsa kita ini bangsa yang mudah memaafkan. Bangsa yang sangat mudah memaafkan. Apalagi kepada presiden kita sendiri. Terlepas politik Bapak Soeharto yang pro kontra sampai detik ini, terlepas itu harus kita hormati. Beliau adalah seorang presiden yang nomor 2 lagi dan dapat gelar Bapak Pembangunan. Terlepas politik yang beliau mainkan, ya memang seperti itu. Jabatan presiden adalah jabatan politis, jadi tidak bisa dilepaskan begitu saja. Dan politik itu pasti hitam dan putih. Maka kembali kepada kalimat ataupun kajian ayat ini. Wa minan nasi may yashri nafsah. Beliau masuk kategori ini. Sebagian manusia itu ada orang-orang yang mengorbankan dirinya. Beliau mengorbankan dirinya demi pembangunan di Republik Indonesia ini. Itu tadi, kalau mau memakai kacamata buta, kacamata hitam, maka semuanya jelek. Yang dilakukan Bapak Presiden nomor 2 kita Bapak Soeharto itu jelek semua. Bapak Jenderal Soeharto seakan-akan tidak punya andil di Republik ini. Jelek semua. Kalau menggunakan sudut kacamata hitam yang buta. Tapi ini politik. Jangan karena politik beliau mengkebiri kelompok tertentu, dan kelompok tertentu sekarang sudah berkuasa, langsung mengkebiri anak-anak beliau. Katakan seperti itu misalnya. Itu tidak baik. Politik balas dendam seperti itu tidak elok. Salah keturunan beliau apa? Keturunan beliau belum berkuasa saat itu. Katakan punya kekuasaan tapi belum berkuasa secara de facto dan de jure. Hanya seorang anak presiden. Menghapus
Bapak Jenderal Soeharto dari serangan 1 Maret, sejarah serangan 1 Maret. Itu menimbulkan percikan, pergolakan, dendam kepada fanatik Bapak Jenderal Soeharto. Mau tidak mau, Bapak Jenderal Soeharto masih kuat pengikutnya sampai detik ini. Apalagi di era sekarang ini, semua kekuatan pro Soeharto sudah mulai bangkit. Tentu kita masih ingat yang di belakang truk ada tulisan apa? Masih enak di zamanku toh. Itu viral itu. Padahal tulisannya sederhana. Masih enak di zamanku toh. Ini menunjukkan rakyat masih rindu dengan suasana yang diciptakan oleh Bapak Harto di zaman kepemimpinan beliau. Memang pasti politik itu pasti ada plus dan minus. Zaman Bung Karno juga plus dan minus. Sampai zaman Pak Jokowi sekarang juga plus minus. Jadi itu manusiawi. Tetapi di zaman Pak Harto ada kerinduan masyarakat. Bagaimana indahnya zaman dulu, ketenangan, kedamaian, ketentraman, harga-harga stabil. Terlepas plus minusnya. Ingat loh, terlepas plus minusnya. Namun bukan berarti dengan kebencian yang membabi buta kita hapuskan track record Bapak Soeharto dalam perkembangan di Republik Indonesia ini. Ingat loh, Bapak Pembangunan gelar beliau. Bung Karno Bapak Revolusi, Pak Harto Bapak Pembangunan. Ini menunjukkan Pak Harto tidak arogan. Kalau Pak Harto mau, bisa saja dihapuskan istilah Bapak Revolusi. Tapi Pak Harto tahu diri, sadar diri beliau. Aku presiden kedua, tugasku sekarang membangun. Makanya beliau dapat gelar Bapak Pembangunan. Dan memang tidak bisa kita pungkiri, di zaman beliau semua fasilitas disediakan. Padahal zaman saat itu masih zaman jadul. Tapi pola pikir beliau sudah jauh ke depan. Subhanallah. Begitu beliau lengser, presiden sesudah beliau satu persatu mengkebiri semua cita-cita beliau. GBHN dihapuskan, P4 dihapuskan. Lihat dampaknya sekarang. Mana presiden kita yang punya jangka panjang dalam memimpin? Sesudah lengsernya Bapak Harto, coba checklist presiden mana sampai presiden ke-7 sekarang yang mampu memikirkan visi Indonesia ke depan. Kenapa? Karena garis-garis besar haluan negara sudah dihapus. Dan di zaman siapa teroris sangat menjamur? Di zaman sekarang, di zaman Pak Harto, nol. Pemberontakan ya teroris nggak ada. Hebat toh? Siapa kejam teroris dengan pemberontakan? Lebih kejam teroris dengan pemberontakan. Pemberontakan jelas. Teroris itu manusia abal-abal yang disetting sedemikian rupa. Nauzubillah, subhanallah. Nah, oleh karena itu harus kita hormati. P4 itu sangat berpengaruh dengan berjalannya kelangsungan hidup ini. Al-akhir, wa minan nasi may yashri nafsahu. Bapak Harto bagian dari manusia yang mengorbankan dirinya untuk Republik Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ideologiku Pancasila, NKRI, negaraku, Republik Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah.